Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Statistik S2 Pendidikan Dasar Askia 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eni Apriani, nomor induk mahasiswa 241211600165. Dengan dosen Dr. Estuhono SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Pada pengujiannya saya akan menggunakan aplikasi SPSS dengan judul penelitian Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Disiplin terhadap Kinerja Guru di SD 013/11 Sumur Anyar. Data penelitian telah disiapkan dan akan saya jelaskan berikut ini. Jumlah responden 35. Sumber daya manusia dengan simbol X1, kedisiplinan dengan simbol X2, kinerja guru dengan simbol Y. 1. 78 72 89 2. 78 75 85 3. 77 82 82 4. 76 82 86 5. 80 73 84 6. 76 75 86 7. 84 78 83 8. 80 83 87 9. 81 82 84 10. 74 77 80 11. 81 81 81 12. 76 79 88 13. 79 74 83 14. 81 87 85 15. 81 86 87 16. 81 85 86 17. 80 84 84 18. 74 78 81 19. 78 82 82 20 80 83 80 21 72 85 84 22 82 85 84 23 77 76 86 24 77 78 81 25 77 81 87 26 82 77 80 27 76 79 82 28 78 79 85 29 73 86 86 30 74 80 88 31 78 82 85 32 73 71 84 33 79 80 85 34 75 85 85 35 76 78 88. Berikut adalah langkah-langkah dan hasil perhitungan SPSS 25 untuk 1. Uji normalitas, 2. Uji homogenitas, 3. Uji T, 4. Uji ANOVA. Menggunakan data X1 sama dengan sumber daya manusia, X2 kedisiplinan, Y kinerja guru. Langkah umum memasukkan data. 1. Buka SPSS 25. 2. Masuk ke variabel view isi. X1 sama dengan sumber daya manusia dalam kurung numerik. X2 sama dengan kedisiplinan dalam kurung numerik. Y sama dengan kinerja guru dalam kurung numerik. 3. Masuk ke data view. Masukkan seluruh 35 data sesuai tabel yang Anda berikan. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. 1. Uji normalitas atau Shapiro Wills.
Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data dalam suatu variabel mengikuti distribusi normal, yaitu berbentuk seperti kurva lonceng atau symmetrical bell curve. Tujuan menentukan apakah data memenuhi asumsi normalitas yang merupakan syarat dalam banyak uji parametrik seperti uji T dan ANOVA. Langkah 1. Klik analis deskriptif statistik, lanjut explore. 2. Masukkan X1, X2 dan Y ke dependent list. 3. Klik plot centang normality plot with test. 4. Klik continue, lanjut OK. Hasil output SPSS atau ringkasan Shapiro-Wilk Test of Normality. Kolmogorov-Smirnov statistik DF-SIG statistik DF-SIG SDM 112 DF35 SIG 200 statistik 973 DF35 SIG 540 disiplin 110 DF35 SIG 200 statistik 968 DF35 SIG 399 kinerja statistik 126 DF35 SIG 172 statistik 958 DF35 SIG 204. This is a lower bound of the true significance. A level for significance correlation. Nilai SIG SDM sama dengan 2,00. Nilai SIG disiplin sama dengan 2,00. Nilai SIG kinerja sama dengan 2,00. Karena semua nilai SIG lebih besar 0,05, maka data disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas atau Leibniz test. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varian antar kelompok data adalah sama atau tidak. Tujuan memastikan bahwa kelompok yang dibandingkan dalam analisis memiliki varian yang setara, yang merupakan asumsi penting dalam uji T dan ANOVA. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk homogenitas data. 1. Pilih analis. 2. Pilih non-parametric test. 3. Pilih legacy dialog. 4. Pilih 1 sampel KS. 5. Lalu masukkan semua data ke test variable list. 6. OK. Hasil Leibniz test. Test of homogeneity of variance. Leibniz statistik DF1, DF2 SIG. SDM basis on mean 2,054. DF8, DF2 25 SIG 081. Basis on median 569. DF18, DF2 25 SIG 793. Basis on median N with adjusted DF 569, DF18, DF2 14,370 SIG 787. Basis on trimmed mean 1,914, DF18, DF2 25 SIG 103. Disiplin basis on mean 3,288, DF18, DF225 SIG 011. Basis on median 977,
DF18, DF225, SIG 476. Basis on median and width adjusted DF 977, DF18, DF2 13,136, SIG 493. Basis on trimmed mean 2,974, DF18, DF225, SIG 017. Nilai SIG basis on median and width adjusted DF SDM. Nilai SIG basis on median and width adjusted DF disiplin. Interpretasi semua nilai signal lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua data homogen. 3. Uji T atau Independent Sample T Test. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara keduanya. Langkah dan melakukan uji T pada SPSS: 1. Pilih analis, 2. Regresi linear berganda, 3. Masukkan data Y ke dependent list X1 dan X2 ke dependent list, 4. Oke. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil uji T dan ANOVA-nya juga. Hasil uji T atau SPSS 25. Koefisien Standard set. Model 1. Konstan B 90,641, STD error 13,169, T 6,883, SIG 000, SDM B 123, STD error 149, beta 149, T 826, SIG 415. Disiplin 041, STD error 104, beta 070, T 396, SIG 694. A. Dependent variabel kinerja. Interpretasi hasil uji T. Dalam model regresi ini, variabel bebasnya adalah SDM dan disiplin, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. 1. Konstan atau intercept. Nilai konstan sebesar 90,641 menunjukkan bahwa jika nilai SDM dan disiplin adalah 0, maka nilai prediksi kinerja adalah 90,641. SIG sama dengan 0,000, artinya konstanta signifikan secara statistik. P lebih besar, P lebih kecil 0,05. 2. SDM atau sumber daya manusia. Koefisien B sama dengan 0,123, artinya setiap peningkatan 1 unit pada SDM diprediksi akan menurunkan kinerja sebesar 0,123, namun arah hubungan ini negatif. Nilai T sama dengan 0,826 dengan SIG sama dengan 0,415, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Karena nilai P lebih besar 0,05, jadi variabel SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 3. Disiplin. Koefisien B sama dengan 0,041 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada disiplin akan meningkatkan kinerja sebesar 0,041. Nilai T sama dengan 0,396 dengan SIG 0,694 juga menunjukkan bahwa variabel disiplin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena P lebih besar 0,05. Kesimpulan singkat,
Berdasarkan hasil uji T, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel SDM maupun disiplin terhadap kinerja, karena nilai signifikan keduanya lebih besar dari 0,05. Model ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar SDM dan disiplin mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja. 4. Uji ANOVA atau One-Way ANOVA. Hasil ANOVA. ANOVA, model sum of scores DF mean score F6. 1. Regression 4,849 DF2 mean score 2,425 F378 SIG 688B. Residual 205,322 DF32 mean score 6,416. Total 210,171 DF34. A. Dependent variabel sama dengan kinerja. B. Prediktor konstan disiplin atau SDM. Penjelasan. Nilai F sama dengan 0,378 menunjukkan kekuatan model secara keseluruhan. Signifikasi atau SIG sama dengan 0,688. Ini jauh lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi ini tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa model regresi yang melibatkan variabel SDM dan disiplin tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja, karena nilai signifikasi P sama dengan 0,688 lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, model regresi tidak layak digunakan untuk memprediksi kinerja berdasarkan dua variabel tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis data pada tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.